Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, jadi hari ini pasti anak-anak pada bertanya-tanya, kenapa sih kelasnya kita digabung bersama kakak kelas, ada kelas 3 dan juga ada kelas 4. Jadi di sini mau jelaskan, wali kelas dari kakak kelas kita kelas 4 lagi sedang rapat di dinas. Oleh karena itu, hari ini dua kelas akan diajar oleh ibu. Bagaimana semua sudah siap? Oke, nah pasti di sini anak-anak untuk yang kelas 4, apa kamu udah kenal ibu? Oh belum, jadi ibu perkenalkan nama Ibu Anissa Pangesti Musafer, biasanya dipanggil Ibu Nisa. Jadi hari ini ibu yang akan mengajar anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Karena untuk mempersingkat waktu, Ibu tanya dulu ke kelas 3. Di kelas 3 siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir? Oh, Dimas sakit. Baik. Dimas sakit ya. Berarti nanti Ibu tulis untuk teman Dimasnya sakit ya. Oke. Nah, sudah absen. Nah, sekarang untuk ketua kelas 4 coba dipimpin doanya untuk adik kelas dan teman-teman. Oke, untuk anak kelas 4 ketua kelasnya siapa? Oh, Rizky, silakan Mas Rizky untuk dipimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang ayo anak-anak semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu, ayo berdiri. Ayo yang di belakang, yuk berdiri dulu ya. Oke, semuanya sudah tahu tepuk semangat? Oh sudah. Bagaimana ya? Ayo ibu hitung dari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, hebat. Nah sekarang silahkan duduk anak-anak. Wah, kayaknya tepuk semangatnya belum semangat nih. Ayo semua anak-anak berdiri lagi, kita ice breaking yang lebih semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar. Good semuanya. Silakan duduk anak-anak. Oke, baik semuanya duduk ya. Untuk kelas 4 untuk duduk sebentar. Ibu mau menjelaskan untuk adik kalian dulu ya. Jadi harap tenang, diam, tenang. Oke, bisa? Oh, bagus. Nah, sekarang kelas 3 di sini Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPS. Sekarang anak-anak coba dibuka buku IPS-nya. Oke, baik. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengenai kerjasama. Sudah pada tahu tentang kerjasama? Oke, betul. Ada kerjasama di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan desa atau masyarakat. Untuk kelas 4, hari ini kita belajar apa? Pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA-nya mengenai sifat benda padat, cair, dan apa? Gas. Betul. Sekarang coba dibuka buku IPA-nya ya untuk anak kelas 4. Oke, baik. Untuk anak-anak coba dibuka bukunya halaman 32 yang bab
berapa itu ya? Bab 2 ya, yang tentang kerjasama. Sudah dibuka semuanya? Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini Ibu punya tugas, anak-anak bisa membaca terlebih dahulu itu penjelasan yang ada di buku mengenai kerjasama. Kemudian anak-anak bisa menuliskan contoh-contoh apa saja sih kerjasama, dan jangan lupa dirangkum ya yang hal-hal penting. Nanti Ibu tanyakan kalau sudah pada menulis semua tentang jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti kepada Ibu. Baik, semua bisa? Oke, bagus. Untuk kelas 4, sekarang buka bukunya, buku IPA-nya coba dibuka. Tentang apa? Tentang sifat-sifat gas, benda padat, benda cair, dan gas. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompoknya ya. Di kelompoknya ini Ibu akan bagi per satu meja 3 orang, oke? Kelompok 1, kamu 2, nah ya 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelompok ya anak-anak. Nah, kelompok tadi yang sudah Ibu bagikan, Ibu beri tugas untuk diskusikan, kemudian berdiskusi ya antar teman kelompok mengenai sifat-sifat atau komponen-komponen yang ada pada benda padat, benda cair, dan gas. Bagaimana, sudah bisa semuanya? Oke, bagus. Oh, maaf ya nak, jadi kurang satu lagi. Jadi nanti anak-anak juga mencari apa saja sih penjelasan mengenai sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda ini, jadi benda gas. Jadi semua sudah paham untuk dicari. Silakan Ibu tunggu 5 menit, Ibu pindah ke kelas 11 ya sayang. Nah, untuk kelas 3 tadi bagaimana, sudah pada dibaca belum itu tadi? Oh, sudah, bagus. Tadi sudah dibaca, sudah dipahami. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok ya anak-anak. Kelompoknya berapa orang ya ini? 1. Oh, Ibu bagi jadi 6 saja ya supaya sama-sama saling berdiskusi. Nah, kamu ya berkelompok ya untuk kita mendiskusikan mengenai kerjasama. Nah, di sini Ibu punya lembar kertas soal. Nanti anak-anak yang tadi sudah dibaca, sudah dideskripsikan, sudah dipahami, silahkan diisi soal yang Ibu bagikan ini ya untuk anak-anak ntar jawab. Oke, sudah ya, sudah Ibu bagi. Di situ ada 5 soal atau yang tadi yang kalian sudah deskripsikan. Nanti kalian bisa isi di situ. Nanti Ibu kembali lagi kita kerjakan bersama-sama. Dikerjakan dengan diam, tenang, dan konsentrasi. Oke, baik. Tadi yang sudah berkelompok untuk berdiskusi sudah didiskusikan, sudah ditulis semuanya yang Ibu minta. Bagus, good job. Tadi Ibu menjelaskan untuk mencari apa sih itu benda padat, benda cair, benda gas. Tadi sudah pada tahu ya. Coba Ibu perhatikan bagaimana pekerjaan kalian semua. Wah, luar biasa. Semua bagus, hebat dalam menjawab. Nah tadi kan tadi anak Ibu suruh diskusi mengenai benda padat, benda cair, benda gas. Sekarang Ibu tanya, anak-anak tahu tidak komponen-komponen apa sih yang terkandung di dalam benda padat, benda cair, benda gas? Ya, tahu ya. Jadi benda padat itu adalah benda apa? Jadi sifat yang dimiliki benda padat adalah bentuk dan besarnya itu tetap. Kemudian menempati ruangan yang mempunyai massa atau berat, kemudian dapat disentuh dan dipegang, kemudian memiliki volume yang tetap. Kemudian untuk benda cair itu memiliki sifat itu bentuknya berubah-ubah. Dia itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian benda cair itu memiliki isi yang tetap. Sedangkan untuk benda gas bagaimana? Ya, betul. Untuk benda gas sendiri memiliki sifat mengisi seluruh ruang yang di tempatnya dan bentuknya itu tidak tetap. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai benda padat, benda cair, benda gas. Nah, kemudian Ibu mau jelaskan mengenai peta konsep dari benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, di sini ada benda padat,
benda cair, dan gas. Nah, dari ketiga ini terjadilah wujud benda. Nah, dari wujud benda, benda dan sifatnya memiliki faktor, yaitu penghantar panas, konduktor, isilator. Kemudian dari benda-benda tersebut bisalah terjadinya perubahan sifat benda, faktor penyebab perubahan benda, kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan benda, kemudian benda dan penggunaannya. Jadi dari semua itu mereka punya sifat masing-masing dari bendanya masing-masing. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Bagus. Nah, kemudian tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai sifat-sifatnya. Sekarang anak-anak sudah pada tahu belum contoh-contoh dari benda padat, gas, dan cair. Nah, di sini Ibu punya contoh benda padat. Contoh dari benda padat itu ada bola, ada sapu, meja, mobil, lemari. Seperti ruangan-ruangan di kelas kita ini yang bisa disentuh, terus ada tempat ininya, itu adalah dinamakan dengan benda padat. Kemudian ada yang sudah tahu contoh-contoh benda cair apa saja? Nah, betul, yaitu ada air, ada minyak, ada sirup dan madu dan sebagainya yang memiliki sifat yang cair, itu adalah benda cair. Kemudian contoh dari benda gas. Ada yang tahu contoh benda gas? Nah, betul, di gambar ini sudah terjelas ya bahwa contoh dari benda gas adalah balon dan tabung gas. Kenapa dibilang mereka jadi benda gas? Karena di dalam benda balon ini terisi gas dan di tabung ini juga terisi gas. Sampai sini anak-anak sudah paham bagaimana contoh dan komponen-komponen yang ada di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Sudah paham semuanya? Oke, bagus. Alhamdulillah ya, sudah paham. Oke, tadi untuk anak-anak kelas 3 tadi bagaimana, sudah diskusinya sudah? Oke, sudah baik. Jadi tadi Ibu suruh mencari apa? Contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat. Nah, di sini Ibu punya gambar contoh di lingkungan sekolah dulu. Nah, di sini ada contohnya kerjasamanya, ada apa nak? Ya, piket bersama. Kemudian apa? Berdiskusi kelompok kayak tadi anak-anak lakukan. Kemudian ada melakukan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Dan yang keempat ada kerjasama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan ini mohon maaf, ini untuk anak-anak di sini merawat lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan ini contohnya, ini kalau kerjasama yang dilakukan di lingkungan rumah, yaitu di sini membantu membersihkan rumah, kemudian membantu kedua orang tua membersihkan halaman rumah, kemudian membantu ibu membersihkan apa ini? Ya, betul, ruang tengah untuk bersama-sama. Kemudian jangan lupa kita harus hemat apa? Listrik, karena harus menghemat supaya kita menjadi baik lagi. Kemudian di sini ada contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar apa ini anak-anak? Nah, iya, ini lagi kerja bakti antara masyarakat. Anak-anak sudah pernah seperti ini? Sudah, wah hebat. Kemudian ada musyawarah, kemudian ada ini bantu-bantu masak di kalau ada acara. Di sini ada acara, anak-anak dibantu tetangga enggak? Iya, ada ya, berarti ada. Kemudian di sini ada membangun balai desa untuk keperluan masyarakat sekitar. Nah, sampai situ bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, pembelajaran kita tadi hari ini, bagaimana anak-anak kelas 4, kelas 3 sudah paham semuanya? Bagus, sudah paham. Nah, di sini Ibu mau bertanya untuk kelas 4, apa saja sih yang dipelajari pada hari ini? Nah, betul, kita pelajari tentang benda padat dan gas dan cair. Untuk kelas 3 belajar tentang apa? Kerjasama di lingkungan sekolah, rumah, dan
Desa, betul sekali. Kemudian stop dulu. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan untuk kelas 4, pembelajaran hari ini kita mengenai benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi ketiga benda itu ada di sekitaran kita ya anak-anak. Kemudian untuk kelas 3 dapat disimpulkan pembelajaran hari ini dalam kegiatan masyarakat maupun sekolah maupun ini kita harus melakukan apa? Kerja sama. Jadi kerja sama itu penting ya anak-anak, nggak boleh memandang ras atau apapun itu. Jadi saling membantu. Nah, karena waktu sudah tidak memungkinkan dan sudah waktunya untuk pulang, oleh karena itu Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat menerima manfaat yang baik dan bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Nah, untuk sebelum itu, untuk ketua kelas, mari dipimpin doanya sebelum kita pulang. Ayo, oke, berdoa, mulai. Amin. Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Semoga kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Hebat semua.